Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini, aku akan membahas seputar latihan soal literasi tes substantif PPG Prajabatan 2024. Ini adalah beberapa soal yang udah aku ambil dari salah satu contoh soal-soal literasi tes substantif ya teman-teman. Soal yang pertama, ini seputar teks atau soal cerita, yaitu bencana banjir merendam bagian permukiman warga di kawasan kota Subulus Salam, Provinsi Aceh. Kita bisa lihat ya teman-teman bahwa ini ada 1 sampai 9 kalimat yang perlu kalian cermati untuk menjawab soal literasi PPG Prajabatan. Di sini kalian harus menjawab dengan memahami setiap kalimat yang tertera ya teman-teman. Pastikan kalian baca sedetail mungkin kalau bacaannya memungkinkan dibaca semuanya. Tetapi kalau bacaannya panjang, saran aku kalian membaca sekilas saja atau membaca cepat saja karena waktunya itu hanya 30 menit sedangkan soal yang disediakan adalah 15 butir soal. Jadi, usahakan kalian menjawab dengan benar. Oh ya teman-teman, di sini juga ada pilihan ganda kompleksnya ya teman-teman. Jadi jawabannya itu bisa lebih dari 1 atau bisa lebih dari 2 jawaban yang benar. Jadi kalian tidak bisa menjawab satu saja, tapi usahakan untuk menjawab kalau ada jawaban yang lebih dari 1 ya dijawab lebih dari 1, tidak apa-apa. Yang penting bentuk soalnya kalian harus tahu bahwa itu adalah pilihan ganda kompleks. Ini adalah soal yang pertama, yaitu membicarakan tentang bencana banjir yang merendam bagian pemukiman warga di kawasan kota Subulus Salam, Provinsi Aceh. Sejak Senin 27 bulan 7 di kawasan setempat terjadi hujan deras terus-menerus sehingga terjadi luapan air sungai yang merendam permukiman warga. Daerah terparah terdampak banjir adalah Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat. Sedikitnya 20 unit rumah warga terendam banjir. Banjir juga merendam jalur Subulus Salam, Tapak Tuan, ketinggian air mencapai 1 meter. Akibatnya arus lalu lintas kedua arah putus total sejak Selasa 28 bulan 7 dini hari atau subuh. Truk angkutan barang dari atau tujuan Medan, Sumatera Utara, Aceh juga terganggu, padahal berbagai barang kebutuhan untuk Idul Adha diangkut melalui jalur tersebut. Nah, pertanyaannya, teman-teman, judul yang paling sesuai dengan teks di atas adalah, jawabannya adalah C. Karena apa? Karena di teks tersebut membicarakan tentang banjir yang merendam permukiman Subulus Salam dan arus lalu lintas menjadi terganggu. Teman-teman biasakan untuk membaca pertanyaan terlebih dahulu sebelum kalian membaca semua teksnya ya. Penting karena menurut aku membaca soal itu akan membuat kita menjadi tahu bahwa bagaimana maksud soal yang dimaksud, jawabannya seperti apa, dan terdapat di bagian mana di teks yang akan kita kerjakan. Jadi jangan buang-buang waktu kalian untuk membaca seluruh teksnya dulu, tapi baca dulu soalnya. Kemudian kalian akan tahu kalian harus membaca keseluruhan atau cukup membaca paragraf utama di kalimat di teks tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini teman-teman juga sama, yaitu bentuknya teks. Di sini juga ada 5 kalimat yang sudah ditulis nomor 1 sampai 5. Kalian baca dulu pertanyaannya, yaitu tujuan penulis dari bacaan di atas adalah kita mencari tujuan penulis teman-teman. Nah, di sini berarti kita harus membaca secara keseluruhan supaya kita bisa mengerti maksud atau tujuan dari penulis untuk membaca itu seperti apa. Nah, ini dia, Muhammad Faisal, satu dari sekian banyak anak di tanah air yang tidak bisa mengakses pembelajaran jarak jauh secara daring karena keterbatasan ekonomi. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, karena ini tidak ada akses pembelajaran jarak jauh atau daring karena ekonomi. Ini Muhammad Faisal. Sebelum mendapatkan modem serta internet gratis dari jajaran Polres Metro Jakarta Pusat, namanya sempat viral lantaran harus bekerja menjadi kuli angkut air mineral untuk dapat membeli telepon pintar dan kuota agar bisa belajar online.
Faisal ini tidak bisa sekolah secara daring, makanya dia cari tambahan uang untuk beli kuota dan HP. Jadi usaha untuk membantu ibunya, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto saat dihubungi merdeka.com Rabu 19 Agustus 2020. Kepada Heru, Faisal mengaku senang bisa kembali mengikuti kegiatan belajar online setelah menerima bantuan berupa modem internet serta handphone. Nah, tujuan penulisnya sudah jelas ya teman-teman, bahwa jawabannya adalah C, mengajak pembaca untuk tidak patah semangat dalam keadaan apapun. Karena di sini menceritakan Faisal yang secara ekonomi tidak bisa mengakses pembelajaran secara daring. Oleh karena itu dia dibantu. Nah, selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Soal yang ketiga bacaannya cukup panjang dan jangan lupa baca dulu soalnya ya teman-teman. Di sini kita disuruh untuk mencari judul yang tepat untuk bacaan di atas. Nah, teman-teman di sini disuruh untuk mencari judul yang tepat. Kita lihat bahwa di sini membicarakan tentang Idul Adha. Idul Adha ini berhubungan dengan sapi, daging kambing, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa pilihan E, D, C, dan B ini jelas salah karena di sini menyebutkan bahwa otak sapi kaya kelezatan. Berarti yang difokuskan itu adalah sapinya. Padahal di sini kita membicarakan tentang Idul Adha yaitu sapi. Nah, kenapa kok bisa salah yang E, D, C, dan B? Kita bisa lihat di teksnya. Sama-sama membicarakan sapi, yaitu bagian sapi yang mana yang jarang diketahui manfaatnya ya teman-teman. Kita lihat Idul Adha memang sangat identik dengan daging sapi dan kambing. Daging sapi merupakan makanan yang kaya gizi. Selain mengandung protein yang tinggi, daging sapi juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Namun siapa sangka jika bagian-bagian dari sapi banyak manfaatnya bagi tubuh, terutama pada kepala sapi. Apa saja manfaatnya? Nah, ini kita membicarakan tentang sapi yang banyak sekali manfaatnya, terutama pada kepala sapi ya teman-teman. Jadi jelas jawaban C itu salah karena rujak cingur enak makanan khas Surabaya itu tidak nyambung. Dan di sini juga daging sapi merupakan makanan yang kaya akan gizi. Padahal di sini kita membicarakan kepala sapi. Jadi antara bagian A dan juga E yaitu otak sapi kaya kelezatan atau manfaat kepala sapi yang jarang diketahui. Kalau bagian sapi yang rendah kolesterol ini tidak dibicarakan secara spesifik ya teman-teman, tapi disinggung. Jadi sudah jelas bahwa jawabannya yaitu adalah A, manfaat kepala sapi yang jarang diketahui. Karena di paragraf kedua juga membicarakan kepala sapi. Dan paragraf yang ketiga juga membicarakan kepala sapi juga. Jadi yang dimaksud tujuan atau judul yang tepat untuk bacaan di atas itu adalah manfaat kepala sapi yang jarang diketahui. Seperti itu. Selanjutnya soal yang keempat. Ini sangat panjang sekali teksnya, jadi kalian usahakan untuk membaca sekilas atau membaca cepat saja ya teman-teman. Kita lihat dulu pada paragraf terakhir apa perasaan yang digambarkan oleh penulis tentang tokoh Ramin. Jadi teman-teman tidak perlu mencari tokoh yang lain ya, kalian cukup membaca tokoh Ramin saja karena pertanyaannya ini tokoh Ramin yang ditanyakan. Ini perasaan yang digambarkan oleh penulis itu tentang tokoh Ramin bagaimana. Nah, di sini kita juga cukup membaca tentang Ramin. Nah, di sini gara-gara Ramin tak kunjung pulang, Ramin nyaris menjerit, tangannya tertumbuk dahan hanyut saat buru-buru bersembunyi di dalam pelukan akar. Untung ia segera melihat dahan itu. Hampir ia mengira dahan itu adalah mulut buaya yang siap menelan lengannya. Teringat lagi ia pada aku. Sejak semusim lalu ia ikut dadan karena hasil cengkehnya tak bagus, sementara tengkulaknya minta selalu dibayar. Aku tertangkap petugas saat adu mulut di warung nasi lemak lantaran ia mengumpat pada preman yang menutupi jalan. Nah, lanjut kita baca
Di sini adalah gara-gara aku juga petugas ini memburu Amin dan Dadan. Nah, di sini kayaknya Ramin ini terjerat masalah ya teman-teman. Jadi kita juga cukup membacanya sekilas-sekilas saja, kita pahami betul apa sih yang Ramin rasakan saat di cerita ini. Nah, di sini Ramin memutar otak kalau melihat rumput-rumput rebah itu, atau kalau ada 1-2 orang cukup itu jebakannya. Mungkin mereka bisa kalau yakin kalau pelarian yang mereka kejar bersembunyi di antara akar pohon. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa Ramin ini memiliki perasaan yang ragu-ragu, karena di sini sudah jelas bahwa Ramin itu tidak yakin ya teman-teman. Di sini ada paragraf yang terakhir, kata-kata kalimat terakhir ini, mungkin mereka bisa yakin kalau pelarian yang mereka kejar bersembunyi di antara akar pohon. Nah, di sini Ramin berarti perasaannya masih ragu-ragu. Soal yang kelima ini menurut aku juga cukup panjang, tapi tidak sepanjang soal nomor 4 ya teman-teman. Ini kalian baca dulu apa gagasan yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut. Nah, ini berarti kalian disuruh untuk mencari gagasan yang ingin disampaikan penyair. Nah, gagasannya menurut aku cukup kalian baca sekilas tapi secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi di sini, di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu, Samson tersipu-sipu. Rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi. Nah, ini kalian baca sampai habis, dan kalian temukan gagasan yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut. Jawabannya adalah A, karena kritik terhadap praktik penggunaan uang sebagai cara mempermudah proses. Ini adalah gagasan yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi tersebut. Jadi teman-teman, itu adalah 5 soal yang sekiranya bisa kalian jadikan referensi belajar untuk tes substantif di literasi ya teman-teman. Karena menurut aku, pengalaman aku dulu, literasi PPG Prajabatan itu soalnya panjang-panjang sekali dengan waktu 30 menit dan 15 butir soal yang harus diselesaikan. Nah, untuk itu biasanya satu soal itu berhubungan ya teman-teman. Satu soal bacaannya itu bisa dikerjakan di soal nomor 2, 3, atau nomor 2 bisa dikerjakan di soal nomor 3, 4, dan seterusnya. Jadi satu soal itu berhubungan jawabannya ya teman-teman. Tapi kalau soalnya teksnya tidak panjang, itu biasanya jawabannya cukup di soal itu saja, tidak berhubungan ke soal yang lain. Nah, pesan dari aku, kalau kalian mendapat soal yang sekiranya bisa dipakai untuk soal selanjutnya atau ditanyakan di soal selanjutnya yang berhubungan, kalian baca sedetail atau semaksimal mungkin, kalian pahami betul isinya apa supaya kalian itu bisa cepat menjawab soal selanjutnya yang masih berhubungan dengan teks atau soal pada bacaan tersebut. Misalnya nomor 1 bacaannya panjang tapi pertanyaannya nomor 2 masih berkaitan dengan bacaan tersebut, nomor 3 juga masih berkaitan. Nah, kalian baca soal nomor 1 dahulu, kalian baca sekilas teks panjangnya tadi, dan kalian gunakan waktu secepat mungkin untuk mengerjakan nomor 2 dan 3. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa untuk meneliti kembali apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Pastikan bahwa kalian harus menyisakan waktu sedikit atau mungkin 5 menit sebelum selesai mengerjakan. Karena apa? Menurut aku itu penting untuk kalian mengecek kembali apakah jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Banyak yang gagal di tes literasi dan numerasi karena mereka kekurangan waktu untuk mengecek, dan kalau mengerjakan itu tidak maksimal atau tidak cepat ya teman-teman. Padahal waktu yang diberikan itu sudah cukup menurut aku, 30 menit dengan soal cuma 15 butir soal saja. Jadi usahakan kalian melakukan apa yang aku saranin tadi. Itu aja video dari aku. Terima kasih karena kalian sudah menonton. Selamat belajar. Semoga kalian lolos tes substantif PPG Prajabatan tahun 2024 dan juga tahun-tahun selanjutnya.
Itu saja, sekian dari aku. Nantikan video aku lainnya tentang latihan soal literasi dan numerasi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga kalian share ke teman-teman supaya videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.